Oke, selamat malam teman Amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Amazing Academy Masterclass. Barengan aku Dika yang bakal jadi host di malam hari ini. Kita akan ngebahas tentang tahapan memasarkan ilustrasi digital untuk pemula barengan sama Kak Mochi. Nah, Kak Mochi juga udah join di malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ngobrol bareng gitu ya, bisa nanya-nanya langsung juga. Jadi teman-teman yang ikutan kelas ini, boleh banget buat open mic, buat open cam. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan gitu. Jadi kita mungkin lebih santai ya. Kalau kemarin kan harus nunggu sesi Q&A dulu. Nanti bisa diatur juga nanti sama Kak Mochi kalau misalnya mau di akhir ataupun nanti pas lagi mungkin pas materi itu juga boleh banget gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena nggak perlu ngetik. Teman-teman bisa langsung open mic sama open cam. Nggak perlu malu-malu juga ya buat nanya langsung gitu teman-teman. Karena teman-teman biar lebih paham tentang materinya dan kalau ada pertanyaan yang sekiranya kayak aduh kayaknya harus ditanyain gitu. Nah, jangan malu-malu buat nanya gitu ya teman-teman. Oke, seperti biasa nih sebelum kita ke uh, speaker kita malam hari ini ke Kamochi tentunya aku mau sedikit ngebahas Amazing Academy-nya. Jadi kalau teman-teman mungkin baru pertama kali misalnya ikut masterclass gitu ya, ataupun misalnya teman-teman yang udah berkali-kali. Nah, jangan lupa nih kita juga banyak kelas-kelas lain yang nanti teman-teman bisa ikutin. Di ilustrasi ada gitu, di kelas yang lain misalnya kalau teman-teman iseng gitu ya, ikutan yang kelas fotografi juga ada gitu, yang free ataupun masterclass kayak hari ini. Nah, teman-teman nanti cek aja langsung di Instagramnya Amazing, di link bio-nya udah ada, jadi teman-teman bisa langsung daftar juga. Yang kedua tentang Amazing-nya. Seperti biasa nih, kalau teman-teman belum pakai Legonya Amazing, jangan lupa harus pakai ya teman-teman. Nanti di sana teman-teman bisa masukin berbagai link dari sosial media, dari marketplace, dari website, dari manapun itu. Nanti teman-teman bisa masukin ke Amazing page-nya, sehingga tampilan Amazing page-nya teman-teman itu akan jauh lebih baik, dan juga isiannya itu akan menarik gitu ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa nikmatin fitur-fitur gratis yang bisa teman-teman akses. Kayak Analytics, ada form, Smart URL, dan lain sebagainya. Kita banyak banget sebetulnya fitur-fiturnya. Teman-teman kalau misalnya bingung apa aja isinya dan gimana cara optimalnya, nanti bisa cek di akun YouTube Amazing. Ada tutorial tentang aplikasi Amazing. Nanti teman-teman cek aja di sini. Oke, yang terakhir, jadi kalau teman-teman ngelihat nih ya, Amazing Page itu bisa dibuat semenarik ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu uh, khawatir atau misalnya bingung gitu ya, gimana sih harusnya isiannya. Nanti lihat aja banyak kok para konten kreator, ilustrator, termasuk Kamochi juga gitu ya, pakai Amazing Page. Nah itu nanti bisa dicek aja tuh, gimana sih isiannya. Nah, kalau misalnya pengen tahu caranya ngedit, terus nambahin banner, nambahin gambar-gambar gitu ya. Kayak tadi ya teman-teman bisa cek langsung di Instagramnya Amazing. Oke, yang terakhir mungkin dari aku nggak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman joinnya di pertengahan atau misalnya teman-teman pengen di review lagi tentang materi malam hari ini, akan ada rekamannya nanti akan aku share di grup. Jadi teman-teman nggak perlu untuk live dulu karena kita akan share. Mungkin dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman. Mohon ditunggu aja. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja ke Kak Mochi. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo Kak Mochi. Halo Kak Dika, halo, makasih semuanya yang udah datang di kelas malam ini. Kalau gitu aku langsung share materinya. Sama-sama Kak. Silakan kalau begitu langsung aja. Oke, langsung share materinya ya. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya nanti pas tengah-tengah sesi juga boleh. Jadi feel free kalau mau tanya open mic. Oke, jadi malam ini kita tuh akan belajar tentang tahapan memasukkan ilustrasi digital untuk pemula. Nah, untuk teman-teman nih yang baru pertama kali mau masarin ilustrasi digitalnya ini bisa banget belajar dari sini karena ini aku bakal ngajarinnya dari awal banget gimana sih cara guide itu klien
dari media sosial untuk bisa memasarkan ilustrasi digital dengan mudah dan nggak perlu ribet. Perkenalannya sebelumnya, kalau yang belum kenal, kenalin aku Deli Mochi. Aku tuh ilustrator dari Lampung. Untuk ilustrasi sendiri, aku udah berkecimpung di dunia ini tuh dari tahun 2020. Dari tahun 2020 itu aku mulai belajar komersil secara mandiri, jadi aku belajar-belajar sendiri gimana sih cara aku bisa dapat klien dari ilustrasi yang aku buat itu. Dan untuk materinya malam ini tuh kita akan belajar ada 3 submateri ya. Yang pertama itu ada menentukan media dan target konsumen untuk memasarkan ilustrasi. Terus ada merancang commission sheet. Yang ketiga itu menyusun syarat dan ketentuan dalam membuka komisi ilustrasi. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama tuh kita menentukan media dalam memasarkan ilustrasi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau belum ada gambaran gimana sih masarin ilustrasi digital itu, jadi buat masarin ilustrasi digital tuh sebenarnya tuh gampang-gampang sulit ya. Gampang-gampang sulit tuh kita tuh nggak perlu jauh-jauh buka atau masarin ilustrasi kita tuh ya website atau yang sosial, tapi kita bisa pakai cara yang mudah kayak lewat media sosial. Nah, di sini tuh aku apa tuh ada 3 media sosial atau media yang utama yang sering aku pakai dalam jualan ilustrasi. Yang pertama tuh Twitter atau sekarang ganti namanya ya jadi X. Yang kedua ada Instagram dan yang ketiga ada Facebook. Nah, di masing-masing media sosial ini tuh tipe kliennya tuh beda-beda. Nah, nanti tuh kita akan belajar gimana sih tipe-tipe klien dari ketiga media sosial ini dan gimana sih caranya kita bisa nge-reach out mereka buat bikin mereka tertarik kepada ilustrasi kita. Nah, yang pertama itu ada target konsumen Twitter atau X. Jadi tipe konsumen Twitter atau X ini selama aku jualan ilustrasi di sana, untuk Twitter sendiri itu yang pertama, kliennya tuh lebih terbuka dengan berbagai macam jenis style ilustrasi. Maksudnya lebih terbuka dengan berbagai macam jenis ilustrasi itu kayak mana? Yaitu nggak ada batasan mereka suka style anime atau style children book atau yang vektor gitu, mereka tuh nggak terbatas. Jadi kalau kalian punya style ilustrasi yang beda-beda atau yang kiranya unik gitu di Twitter tuh sebenarnya kayak istilahnya ladang subur buat kita masarin ilustrasi karena di sana tuh pasti ada klien yang bakal beli ilustrasi kita. Jadi nggak bakal takut, iya ada yang beli nggak ya. Asal pas kita di Twitter itu pinter ngepromosiinnya atau kita pinter cara ngasih engagementnya, pasti laku kok. Lalu yang kedua tuh selama di Twitter tuh rentang usia penggunanya tuh biasanya kebanyakan antara 13 sampai 30 tahun. Nah, di sini kenapa sih teman-teman harus tahu rentang usia penggunanya? Jadi rentang usia pengguna tuh bisa jadi patokan buat kita saat bikin ilustrasi atau saat jual ilustrasi. Misal nih klien kita atau di Twitter kita tuh followersnya rata-rata dari usia belasan atau sampai usia 20-an. Nah, kita tuh bisa dari usia itu kita bisa seenggaknya tuh mendapatkan gambaran biasanya usia-usia segini tuh paling suka ilustrasi yang seperti apa sih atau ilustrasi yang gimana yang menarik untuk usia tersebut. Misal kalau untuk usia belasan biasanya kan suka kayak drama atau anime, tapi usia dewasa juga nggak menutup untuk menyukai style-style seperti itu atau gambar-gambar yang berkaitan dengan hobinya. Lalu yang ketiga, sebagian besar pengguna Twitter itu merupakan fan account. Nah, jadi kalau kita tahu pengguna Twitter itu sebagian banyak kan fan account, kayak banyak banget tuh akun Twitter yang fan idol, drama, anime, dan lain-lain tuh. Nah, kita bisa tuh ngambil klien dari kesukaan mereka. Misal nih, kita mau guide dari klien yang suka idol. Kita bisa buat bikin sampel yang berkaitan dengan idol mereka. Misal yang lagi booming tuh BTS, bisa aja tuh kita kalau pingin dapat klien dari fan akun BTS itu kita bikin karakter dari idol tersebut. Nah, di situ kita dengan bikin pertama kita bikin sampelnya ya. Dengan bikin sampelnya itu nanti pasti bakal ada fan yang lihat, ih lucu nih gambarnya. Nanti pas lihat itu
nanti lama-lama tuh mereka tuh bakal kayak tertarik dan komis ke kita dengan sendirinya. Terus ada yang keempat ini, banyak akun yang menggunakan ilustrasi sebagai foto profil atau hidden Twitter. Jadi kalau di Twitter tuh karena banyak orang yang pakai foto profilnya tuh dari ilustrasi, di sini kita juga bisa nih guide konsumennya dari orang-orang yang suka pakai foto profil ilustrasi. Di situ pas jualan kita bisa nulis buka komisi untuk foto profil Twitter. Itu nanti orang-orang yang suka pakai Prima ini konsumen ilustrasi di Twitter itu nggak terbatas hanya di Indonesia. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ingin punya itu cocok karena dia tuh selain minim scam, ya ada scammer di Twitter, tapi dia tuh nggak sebanyak di media sosial lain. Jadi kalau misal kita mau dapat hashtag atau pakai bahasa Inggris pas nge-tweet, nanti itu klien-klien dari luar biasanya ngelihat tweet kita yang berkaitan dengan ilustrasi itu bisa nanti ujungnya mereka nanya atau komis. Karena aku pas di Twitter sendiri dapat klien mancanegaranya itu ya dari itu. Jadi aku nge-tweet kadang nge-tweet pakai bahasa Inggris atau pakai hashtag yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu. Jadi itu bisa menggait klien luar negeri. Jadi kalau bisa pas nge-tweet itu nggak cuma pakai bahasa Indonesia, nah, selanjutnya ada memasarkan ilustrasi melalui Twitter. Gimana sih mas ilustrasi melalui Twitter? Tepat. Karena balik lagi Twitter itu kan dia kapasitas Instagram atau Facebook. Jadi itu kita tuh harus pinter-pinter bikin commission sheet gimana yang to the point. Oh, ini aku mau ilustrasi ini bikin ilustrasi ini jadi harganya gimana ya atau sampelnya gimana. Jadi tuh kita bisa langsung nampilin commission sheet yang to the point kayak gitu ke match yang lain atau lihat link-link yang lain. Jadi dengan bikin commission sheet yang singkat atau padat itu bisa banget buat jaring klien. Lalu yang kedua itu ada menggunakan hashtag populer tapi tetap sesuai dengan konten. Boleh dan justru membantu banget. Karena hashtag itu biasanya orang cari komisi itu lewat hashtag. Jadi hashtagnya apa sih yang perlu kita pakai pas kita jualan komisi? Jadi di sini aku nyantum beberapa hashtag yang sering aku pakai sampai bisa dapat klien. Yang pertama tuh biasanya hashtag open commission. Yang kedua tuh ada hashtag IDN. Itu biasanya rame buat klien lokal. Lalu yang ketiga tuh ada hashtag commission open dan yang terakhir itu ada hashtag artist of Indonesia. Jadi hashtag-hashtag ini tuh membantu klien kita buat nemuin akun kita. Jadi dia tuh bisa apa ya ningkatin uh, klien. Jadi nggak terbatas kita kalau misalnya promoin. Jadi lewat hashtag tuh kita juga bisa promosi secara gratis. Nah, yang ketiga itu ada promosi secara gratis melalui akun khusus berjualan komisi di Twitter. Jadi di Twitter, kalau teman-teman belum tahu, ada tuh akun khusus yang biasanya mereka tuh secara cuma-cuma
mau nge di situ paling kita cuma modal nge-follow mereka aja atau nge-tag mereka aja pas kita nge-share commissions gitu. Nanti mereka bakal nge-retweet tweet kita yang berkaitan dengan komisi. Nah, karena mereka biasanya followersnya udah banyak atau audiensnya udah banyak, itu jadi kebantu banget kalau misal kita baru mulai jualan di Twitter. Jadi bisa nambah-nambah audiens, walaupun kadang ya audiensnya nggak sebanyak yang kita kira, tapi seenggaknya membantu. Nah, yang keempat tuh ada promosi berbayar melalui akun-akun manifest dengan jumlah followers yang besar. Jadi kalau tadi itu ada promosi secara gratis, nah nextnya tuh ada promosi semacam aku tanya jawab, anonim gitu, tapi dia biasanya tuh followersnya banyak. Nah, dengan followers yang banyak itu, mereka tuh sering kayak buka jasa buat ngepromoin jualan. Nah, kita bisa tuh promosi ke situ. Untuk tentang harganya tuh nggak terlalu mahal sih. Biasanya dia mulai dari 30.000. Itu bisa kita dapat free promo, nggak free ya, dia bisa dapat nya tuh banyak. Jadi tuh ningkatin banget engagement akun kita. Walaupun misal followers kita pertamanya sedikit ya, tapi dengan promosi berbayar melalui akun-akun fan akun atau akun tanya jawab gitu, itu bisa banget selain ningkatin atau nambahin followers, bisa juga ningkatin audiens kita di klien-klien yang misalnya orang-orang yang belum pernah komisi ilustrasi itu biasanya bakal tertarik dari promosi berbayar ini. Lalu yang kelima itu ada buat fan art idol, anime, artis, dancer melalui fanbase account untuk menjaring customer baru. Nah, balik lagi ini uh, kayak di aku yang sebutin sebelumnya, kalau di Twitter itu kan rame banget ya untuk akun-akun fans, ada fans idol, anime, artis itu. Jadi kita bisa sesekali bikin fan art, entah idol, anime, atau artis yang kiranya lagi populer atau booming, itu kita bisa bikin tuh. Terus kita cari-cari, misal kayak uh, kita nge-share uh, fan art. Di situ kita bisa nge-share fan art itu secara free, dan itu tujuannya nge-share fan art itu bisa menjaring customer baru dari uh, akun-akun yang suka idol. Bisa juga kalau misalnya teman-teman nggak bisa bikin tuh fan art idol, bisa tuh bikin fan art anime. Jadi untuk masuk ke apa tuh atau menjaring klien-klien itu bisa pakai cara seperti itu, bikin fan art, promosi berbayar atau promosi secara gratis. Next, ada target konsumen Instagram. Yang pertama itu biasanya untuk konsumen Instagram, mereka tuh suka tampilan feed yang rapi. Jadi kalau teman-teman sering lihat, ada orang yang nawarin jasa bikin feed rapi, sebenarnya itu ngaruh loh kalau untuk saat kita jualan ilustrasi, apalagi ilustrasi. Karena kan orang pertama pas lihat Instagram itu pasti feed kita yang banyak itu kan yang kelihatan. Jadi kalau kita bikin tampilannya rapi, potensi orang tertarik ke ilustrasi kita tuh justru semakin tinggi. Karena bagus, karena tertata lebih enak dilihat. Jadi menarik minat orang-orang yang sebelumnya nggak pernah atau nggak mau komisi itu atau mau desain ilustrasi, pas ngeliat feed kita yang rapi itu bisa nimbulin ketertarikan. Untuk bikin tampilan feed ilustrasi yang rapi itu gimana sih? Bisa kalian kalau bikin dari warna ilustrasinya diatur atau serupa gitu ya, misal pakai palet coklat, itu bisa tuh rata-rata ilustrasinya pakai palet warna coklat biar kelihatan serasi atau rapi fitnya. Lalu untuk di Instagram sendiri, dia rentang usia klien tuh biasanya dari 18 sampai 30 tahun. Nah, untuk rentang usianya ini berkaitan dengan rata-rata klien tuh mesin ilustrasinya itu digunakan sebagai hadiah. Jadi banyak banget aku pas open commission di Instagram itu rata-rata
mereka tuh pesennya tuh untuk hadiah kayak hadiah wisuda, hadiah ulang tahun, itu baik banget dari Instagram. Jadi untuk saran kok teman-teman pas bikin sampel, kalau ditampilin di Instagram, itu pakai yang masih berkaitan dengan hadiah, kayak misal bikin ilustrasi orang wisuda, atau orang ulang tahun, anniversary, itu bagus banget buat narik pelanggan-pelanggan ini. Karena kebanyakan mereka tuh kalau di Instagram tuh sukanya yang berkaitan dengan hadiah. Terus yang keempat tuh untuk stylenya di Instagram sendiri biasanya mereka tuh ngikutin tren. Tapi kalau misalnya kita nggak ngikutin tren gimana Kak? Ya nggak apa-apa sih kalau selama kita tahu apa yang diinginkan klien, yang masih berkaitan tadi aku bilang, misalkan rata-rata pemesanan ilustrasi sebagai hadiah kan. Jadi kalau kalian punya style kalian sendiri, kalian bisa tuh bikin ilustrasinya sesuai keinginan dari klien yang aku bilang tadi, yang biasanya digunakan sebagai hadiah. Jadi nggak mesti ngikutin tren juga nggak apa-apa. Yang penting tampilan fitnya itu menarik atau konsisten bikinnya, itu pasti bakal dapet klien. Lalu yang kelima ini, di Instagram tuh rawan banget akun scammer, terutama klien dari luar negeri. Tadi kan aku udah bilang, kenapa kayak Twitter itu lebih, seenggaknya lebih aman daripada Instagram ini. Karena kalau di Instagram, pas kalian tuh buka atau nge-share commission sheet kalian, biasanya tuh akun-akun scammer tuh langsung berondong dateng aja. Nah, gimana sih kalian kalau misalnya pengen tahu bedanya ini tuh orang mau beli betulan atau scammer? Biasanya kalau scammer di Instagram tuh dia ada polanya. Polanya tuh mereka tuh pakai kalimat yang sama. Biasanya mereka tuh pakai kalimat kayak aku mau pesen ilustrasi anak-anak dengan itu foto hewan peliharaan. Itu biasanya template mereka tuh kalimatnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nge-DM di Instagram kayak gitu, itu kemungkinan besar scam. Kalau misalnya masih ragu gimana ingin tahu mereka itu scammer atau bukan, nanti kita bisa cek pas di akhir, pas pembayaran, biasanya scammer itu bakal ngarahin kita buat download aplikasi buat transfer tertentu. Jadi mereka tuh nggak mau kalau kita transfer melalui PayPal. Biasanya kan yang aman kan PayPal ya. Mereka tuh nggak bakal mau dan mereka tuh maksa kita buat ngasih email kita ke mereka. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya sampai ada klien yang maksa banget buat minta email, bilangnya mau transfer itu mending langsung lari aja, nggak usah ditanggapin karena udah 100% itu scam. Tuh. Next. Nah nih, kalau Instagram tuh masarnya gimana? Apakah sama dengan Twitter? Jadi kalau ilustrasi kita masarnya di Instagram tuh agak beda ya. Kalau di Instagram tuh lebih ke yang pertama itu buat koneksi ke sesama ilustrator. Kenapa? Karena kalau dibuka komisi di Instagram biasanya kliennya tuh datang dari mulut ke mulut atau misalnya ada teman kita tuh sesama ilustrator nge-share commission sheet atau poster jualan ilustrasi kita, biasanya followersnya teman kita tuh bisa loh jadi klien kita. Jadi karena itu pas kita niat mau buka jasa ilustrasi di Instagram, sebaiknya langkah pertamanya itu kita perbanyak teman dulu sesama ilustrator. Nanti bisa tuh saling share itu apa tuh namanya commission sheet-nya lewat story. Nanti tuh kalau misalnya udah banyak yang nge-share, biasanya klien tuh bakal berdatangan sendiri. Lalu yang kedua yang tadi aku bilang, feed Instagram tuh harus ditata biar uh, klien pas pertama lihat tuh bisa langsung klik ke ilustrasi kita atau perbanyak juga sampel yang misal sampel foto kayak buat foto profil atau sampel keluarga itu juga berpengaruh buat orang pas mau komisi ke kita. Lalu yang ketiga, kalau tadi di Twitter itu promosinya tuh bisa gratis atau berbayar ya. Kalau di Instagram tuh gimana? Bisa sih berbayar, tapi apa ya mereka tuh biasanya kurang apa tuh kurang
kayak daya tarik atau audiensnya, engagement-nya tuh nggak sebesar di Twitter. Jadi kalau di Instagram tuh tipenya buat narik engagement atau memperluas audiens, bisa kita ikutin challenge. Challenge-nya tuh kayak apa? Misal ada challenge gambar. Biasanya tuh ada tuh challenge DTIYS atau Draw This in Your Style. Jadi gambar ilustrasi ini menggunakan style kamu. Biasanya ilustrator-ilustrator yang followersnya udah banyak tuh sering banget ngadain challenge ini. Kalian bisa ngikutin challenge ini, itu nantinya bisa guide tuh engagement atau memperluas audiensnya lewat dari ilustrator yang udah punya nama itu. Jadi seenggaknya orang pas lihat, ih gambarnya lucu, pas orang lihat-lihat challenge DTIS tuh nanti tertarik tuh, kita bisa narik orang-orang ke akun kita. Jadi keuntungannya ikutin challenge kayak gitu, selain ningkatin engagement, memperluas audiens, juga bisa nambah followers. Lalu next, nah ini yang ketiga ada target konsumen Facebook. Kalau misal teman-teman sebenarnya emang bisa ya jualan ilustrasi atau jualan komisi di Facebook, bisa banget. Tapi kalau di Facebook ini agak tricky. Jadi di situ biasanya konsumennya banyak yang cenderung nyukain style tertentu. Ya walaupun style-style lainnya bisa laku, tapi kalau misal teman-teman kayak punya style ilustrasi kayak anime atau VTuber di Facebook itu, untuk klien yang suka style tersebut tuh banyak banget. Jadi kalau kalian punya style-style tersebut bisa tuh nyemplung ke Facebook karena nggak tanggung-tanggung pasti rame. Aku sering banget lihat kalau yang teman-teman ilustrator yang buka style anime atau VTuber itu banyak banget peminatnya kalau di Facebook. Lalu selain itu di Facebook itu minusnya apa sih? Jadi minusnya itu kebanyakan klien tuh lebih suka ilustrasi dengan harga di bawah pasar. Bahkan kadang ada harganya tuh yang terlampau murah banget, kayak dari harga 5.000. Nah, gimana sih kita nyiasatin kalau misalnya banyak banget yang jual harga di bawah pasar? Yang penting kita bisa tahu kesukaan klien yang di Facebook itu, nantinya mereka tuh bakal jadi klien atau pembeli tetap kita. Jadi nggak usah takut kalau di Facebook itu nggak laku. Yang penting kita sering promosi atau sering share gambar di grup-grup itu bakal ngebantu banget buat dapat konsumen di Facebook. Nah, untuk rentang usianya di Facebook itu sendiri banyak kliennya yang dari umur 10 sampai 35 tahun ke atas. Tapi kebanyakannya mereka remaja. Jadi banyak banget yang suka gambar-gambar anime itu kebanyakan di Facebook. Nextnya, terus gimana Kak kalau misalnya masarin ilustrasi melalui Facebook? Untuk masarin ilustrasi melalui Facebook itu sendiri, yang pertama kita bisa gabung ke grup khusus jualan ilustrasi. Kalau di Facebook itu, karena dia tipe medsosnya nggak kayak Instagram sama Twitter, jadi itu kita harus gabung ke grup. Karena bukan tipe yang sosmed terbuka, kalau bisa orang lihat bisa langsung follow, jadi kan harus berteman dulu kalau di Facebook. Kalau misalnya kita nggak tahu caranya gimana sih bikin akun Facebook itu kayak akun fanpage, atau males ribet bikin akun fanpage, kita bisa gabung ke grup khusus jualan ilustrasi. Jadi banyak banget untuk grup-grup yang jualan ilustrasi di Facebook itu, kayak kalian bisa cari aja yang grup Komisi Indonesia. Itu bisa langsung gabung di sana dan bisa masarin ilustrasinya langsung di wall grupnya atau bisa melalui kolom komentar grup. Lalu yang ketiga tuh ada sebaiknya rutin cek grup untuk mendapatkan klien yang sedang mencari komisi ilustrasi. Jadi karena kita masarinnya lewat grup, di grup tuh biasanya nanti ada saat-saat tertentu orang tuh bakal nge-share mau beli ilustrasi dengan ketentuan ini. Misal aku mau cari ilustrasi dengan ketentuan gambar stylenya anime. Di situ kita bisa tuh langsung komen di postingan tersebut. Makanya kenapa kita harus rutin cek grup. Ya, itu untuk dapetin klien yang sedang cari komisi. Karena biasanya tuh rebutan tuh yang komen-komen biar dapat
komentar duluan. Karena dengan semakin cepat kita komentar atau semakin kita sering rutin cek grup, kita bisa komentar teratas sendiri. Jadi kesempatan untuk dilihat klien itu lebih besar. Nah, ini selanjutnya ada merancang commission sheet. Buat yang nggak tahu commission sheet itu apa sih Kak? Jadi commission sheet itu dia kayak poster buat jualan ilustrasinya itu. Jadi gimana sih commission sheet itu tambahannya? Nah ini di sini aku contohin commission sheet yang sering aku buat. Ada yang tipe A yang aku buat itu dia tuh dari isinya ada sampul, isi, lalu yang terakhir tuh ada syarat dan ketentuan. Untuk sampulnya itu terdiri dari apa aja sih? Di sini ya kita bisa lihat, kita bisa kasih nama akun medsos kita. Lalu selanjutnya tuh ada bulan. Jadi pas kita buka komisi itu kita bisa tulis tuh bulan apa kita buka komisinya sama slot atau kita buka berapa nih. Maksudnya mau bikin jualan ilustrasi bulan itu tuh buka buat berapa orang gitu. Lalu jangan lupa kasih judul open commission. Nah, judulnya ini sebaiknya ukurannya agak besar ya, biar orang-orang pas lihat tuh, oh ini artisnya lagi open commission nih, gitu. Jadi bisa langsung ketangkap sama orang. Lalu untuk yang kedua ada isi. Untuk isi commissions itu terdiri dari apa aja? Jadi terdiri dari sampel. Nah, di sini sampelnya aku pakai biasanya 6 gambar. Ini bebas buat teman-teman. Kalau misalnya gambarnya persegi, punya aku gini, bisa dibikin urutan seperti ini. Kalau misalnya mau mendatar atau kayak potret gitu juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Jangan lupa di bagian atasnya juga ditulis open commission. Jadi kalau misal kalian cuma mau nge-share bagian sablonnya ini, jadi bisa langsung share fotonya yang ini. Lalu yang di bawahnya itu jangan lupa kita kasih pembayaran bisa via apa aja, bebas. Kalau bisa kalian sebelum buka komisi itu jangan lupa apa tuh namanya nyiapin kayak e-wallet, terus nyiapin juga nomor rekening, biar pas klien mau bayar tuh pilihannya buat bayar tuh banyak, jadi semakin memudahkan klien buat bayar. Lalu yang di bawahnya itu ada price list atau daftar harga. Untuk daftar harga sendiri itu nggak usah terlalu lengkap, bisa yang basicnya aja, kayak di sini dari ukuran kepala sampai bahu, atau setengah badan, full badan. Kalau misalnya ada tambahan lain, kayak di sini aku nulis ada tambahan kalau misal mau nambah hewan peliharaan atau bunga, itu nambahnya berapa. Lalu bisa juga kalau misalnya mau kasih tambahan background, itu kasih harga berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman juga cuma mau ngasih harga basic kayak ukuran karakternya aja juga boleh. Lalu yang terakhir itu ada syarat dan ketentuan atau term and condition. Di sini teman-teman bisa nulis syarat dan ketentuan apa sebelum klien itu oper atau beli commission ke kita. Jadi di situ bisa kasih tahu kayak pembayarannya itu kayak mana, terus ukuran kanvas yang kalian pakai itu berapa. Jadi kadang kan ada tuh klien yang pas beli mau untuk ukuran kanvas tertentu. Nah, di situ pas di syarat dan ketentuan bisa kita tuliskan kalau klien mau pakai kanvas lain itu nambah biaya atau enggak. Lalu yang tipe B ini ada tipe satu halaman isi. Jadi kalau yang misalnya nggak mau ribet atau kalau misalnya ada klien yang tanya, Kak, press list-nya kayak mana atau sampelnya Kak, jadi bisa pakai yang tipe satu halaman ini. Jadi nggak usah ribet-ribet. Untuk dia isinya ada apa aja sih kalau yang commission sheet tipe B ini? Jadi ada judul, lalu di sini ada sampelnya. Lalu setelah sampel, di sini juga ada price list yang jelas harus ada price list sama metode pembayaran. Karena ini yang intinya kalau yang untuk isi itu selalu ada sampel, price list sama pembayaran dan judul. Lalu di sini juga ada nih untuk kliennya kalian buka lokal, kalau misalnya lokal bisa
nggak ditulis, tapi kalau misalnya kalian mau open komisi sampai kliennya internasional, bisa ditambahin lokal and internasional. Lalu di sini ada tipe C. Jadi kalau yang tipe C itu dia pakai 4 poster ya. Jadi yang pertama itu ada poster judul open commission. Lalu di situ ada bulannya. Bisa kasih kalian di poster awal judulnya itu satu ilustrasi. Lalu yang nextnya itu ada sampel. Nggak usah banyak-banyak, bisa kalian pilih sampel ilustrasi yang menarik, paling menarik buat kalian. Lalu yang ketiga itu ada harga. Nah, untuk harga itu selain cuma ditulis tadi, bisa nih kalian kalau misalnya ada ilustrasi yang kalian bikin full body, jadi kan kadang nggak semua klien tuh paham ya, kayak headshot itu kayak mana, half body itu kayak mana. Jadi di sini bisa kalian kasih keterangan kalau headshot atau kepala itu ilustrasi kepala itu batasannya sampai mana. Di sini karena aku ilustrasi headshot itu kebatasin sampai bahu, aku kasih titik-titik. Lalu kalau yang half body atau square badan itu kayak mana sama yang full body itu saya kasih. Lalu yang terakhir itu ada syarat dan ketentuannya. Masih sama kayak tadi, kalau syarat dan ketentuan itu gak jauh-jauh dari sistem pembayarannya atau bukan kanvas dan lain-lain. Nah, nih cara merancang commission sheet. Kalau misal teman-teman belum tahu gimana cara sih ngerancang commission sheet itu, jadi itu kita yang pertama bisa bikin commission sheet ini kayak lewat Canva. Kalau misalnya kalian nggak bisa bikinnya kayak di aplikasi gambar, bisa pakai Canva yang cepet ya. Nah, di situ pas pertama kita mau ngerancang itu, yang pertama pilih kanvas. Jadi bisa milih kanvas buat commission sheet itu dengan ukuran persegi, landscape, atau portrait. Nah, yang persegi itu ukurannya macam-macam. Kita sesuaiin sama ukuran masing-masing dari media sosial. Tujuannya kenapa sih kita milih ukuran kanvas ini? Karena pas kita upload tuh kita ngusahain agar gambar commission sheet-nya atau postnya itu enggak kepotong atau ke crop otomatis. Nah, di sini aku udah cantumin untuk ukuran-ukurannya. Masing-masing media sosial tuh beda-beda ya. Jadi sebaiknya kalian pakai ukuran yang sesuai ketentuannya biar nggak ke crop atau nanti gambarnya tetap kepotong kan jadi jelek tuh kalau pas misal dilihat sama klien. Nah, di sini untuk contohnya yang kayak tadi udah aku mention sebelumnya, kalau bikin commission sheet, yang pertama itu wajib judul open commission itu ditampilin. Jadi biar klien tuh tahu kalau kita tuh lagi buka komisi atau lagi jualan ilustrasi. Yang kedua, kita bisa tulisin target klien. Jadi kalau misal mau buka lokal sama internasional, bisa tuh ditulis lokal dan internasional. Biar klien misal dari internasional, pas lihat, oh ini artisnya walaupun nggak dari, misalnya nggak ada, bukan orang Eropa atau orang luar, dia buka internasional, berarti bisa nih mereka mau komisi ke kita. Lalu yang ketiga itu ada sampel. Di sini kalau misalnya kalian pakai commission sheet yang tipe langsung isi, bisa cantumin sampelnya tuh mulai dari yang karakter sendiri, karakter berdua, ataupun karakter rame-rame. Jadi tiga poin ini penting banget. Kadang kan klien ada tuh yang nyari, Kak, itu yang sampelnya gambarnya sendirian kayak ada nggak, Kak? Gitu. Jadi kita tuh pas nyantumin sampel, jangan asal nyantumin fotonya aja, tapi kita harus cantumin yang satu karakter, dua karakter, atau yang karakter ramean. Di sini juga aku sering nyantumin karakter yang lagi sama hewan peliharaan. Itu kan kadang banyak banget tuh yang orang-orang mau gambar dia sama hewan peliharaannya. Itu pas lihat biasanya langsung tertarik. Bisa juga misal kalian gambar sampelnya, sampel ilustrasi keluarga, itu bisa narik minat dari ibu-ibu tuh biasanya suka banget kalau bikin ilustrasi untuk keluarganya. Nah, lalu yang keempat ini ada price list. Untuk price list, selain ditulis untuk ukuran-ukurannya,
Kalau misal kalian bukanya target klien dengan tuh kliennya mau dari luar negeri juga, jangan lupa cantumin harga dalam dolar. Itu kadang ada tuh yang lupa tuh, dia udah nulis buka komisi untuk internasional, tapi malah harga dolarnya nggak ada. Jadi jangan lupa cantumin harganya dalam dolar. Lalu untuk pembayaran, seenggaknya kalau misal pembayaran tuh lebih dari dua, karena kan banyak sekarang e-wallet tuh. Jadi kalian kan maunya yang mudah, gampang, kalau nggak bayarnya yang satu tipe pembayaran. Jadi usahain pas sebelum mulai komisi, kalian bikin-bikin dulu tuh akun e-wallet atau akun rekening bank, sengaja satu atau dua rekening. Itu nanti sangat membantu klien pas mau bayar. Nah, nextnya ada menyusun syarat dan ketentuan dalam membuka komisi. Menyusun syarat dan ketentuan dalam buka komisi itu sangat penting. Kenapa? Karena selain bisa ngasih batasan, juga bisa nguntungin kita sebagai ilustrator. Jadi kadang kan ada klien tuh yang misal mereka pas beli di kita, tapi mereka tuh melanggar syarat-syarat pas buka komisi. Jadi dengan syarat dan ketentuan yang kita buat ini nanti bisa ngasih batasan biar kalau dapat klien yang misalnya agak keterlaluan tuh dalam requestnya, bisa kita kasih kak nggak sesuai syarat dan ketentuan. Jadi bisa membatasi mereka dalam nge-request. Jadi masih tetap pada jalurnya. Nah, yang pertama itu pas kita bikin syarat dan ketentuan, tentukan sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu bisa full payment atau bisa DP 50% pas di awal. Usahain teman-teman pas bikin sistem pembayaran ini, kalau bisa tuh full payment atau enggak tuh DP setelah bikin sketsa. Kenapa? Karena tuh kebanyakan artis yang di ghosting atau yang ditipu sama klien, itu mereka nerapin sistem pembayaran di akhir. Itu rawan banget buat kena tipu. Aku sendiri dulu aku tuh pernah, karena aku nerapin sistem pembayaran pas itu di akhir, jadi udah sketsa, udah bikin, kliennya malah lari. Nah, jadi kalau misalnya biar sama-sama enak antara klien dan ilustrator, bisa tuh minta DP dulu 50%. Tapi kalau misalnya klien ngasih percayaan ke kita buat full payment, kita juga sebagai artis atau ilustrator harus sesuai dengan komitmen klien buat percaya kita. Jadi jangan sampai tuh ngecewain klien padahal udah bayar full payment. Lalu yang kedua itu ada bisa cantumkan jenis ilustrasi yang bisa dan tidak bisa kalian buat. Jadi nggak apa-apa kalau misal kalian, Kak, aku cuma bisa gambar cewek nih, aku mau buat ilustrasi tapi cuma bisa gambar itu, ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau pas bikin syarat dan ketentuan, terus aja di bagian do atau bagian yang bisa tuh cuma bisa gambar female atau ilustrasi cewek aja. Dan tulis juga yang nggak bisa kalian buat. Misal kalian nggak bisa bikin background yang rumit atau nggak bisa bikin hewan, itu bisa ditulis. Jadi pas klien lihat tuh, jadi pas mau request hewan tuh, pas ngeliat, oh nggak bisa, jadi nggak usah tanya lagi. Jadi nggak ngeribetin kita. Lalu yang ketiga itu, tuliskan ukuran kanvas yang kalian pakai saat buat ilustrasi untuk komisi. Kenapa harus tulis ukuran kanvasnya? Karena klien tuh beda-beda. Dan pas mereka itu pesan, kadang tuh ada yang mau pakai buat ukuran A4 atau dicetak di banner. Nah, itu kalian tuh harus tulis ukuran kanvasnya. Jadi pas misal klien mau bikin, kalau aku mau cetak gimana Kak? Nah, kalian bisa kasih tahu, oh kalau ukuran kanvas aku segini Kak. Misal kalau aku sendiri pakainya 2200 kali 2200 pixel. Nah, kalau klien mau pakai ukuran A4, nanti tuh aku tawarin opsi lain. Oh, bisa Kak kalau pakai ukuran kanvas yang lain, nanti nambahnya atau nambah fee-nya itu atau nambah uang itu berapa. Lalu yang keempat itu, kita bisa juga tuh cantumkan jangka waktu pengerjaan komisi. Nah, untuk nyantumin jangka waktu pengerjaan komisi ini wajib banget, karena
namanya orang atau klien kan beli mau tahu nih berapa lama nih kalau misal mereka mau beli buat hadiah kan nggak bisa lama-lama tuh waktu pengerjaan komisinya. Di situ kita tulis misal jangan terlalu lama, kadang sampai setengah bulan. Kalau misalnya ribet banget mungkin oke, tapi kalau terlalu lama juga nanti klien tuh bakal males kalau kelamaan nih kalau beli di sini karena jangka waktunya tuh pengerjaannya sampai setengah bulan misalnya. Tapi kalau misalnya klien yang udah tahu kita biasanya nggak masalah. Tapi sebisa mungkin kalau kita cantumin jangka waktu kerjaan itu jangan terlalu lama. Seenggaknya paling lama itu bisa 2 minggu itu masih bisa dimaklumin. Lalu yang kelima itu beri batasan dalam revisi ilustrasi. Bila lebih dari ketentuan, berikan keterangan tambahan biaya yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kalian buka komisi ilustrasi, jangan sampai klien tuh bisa kak revisi, kita udah revisi kali kak revisi terus bisa sampai banyak dan itu malah ujung-ujungnya kitanya capek, kliennya juga malah nggak serak terus sama gambar kita. Nah, caranya gimana? Kita kasih batasan. Jadi, kalau kita kasih batasan pas ngerevisi ilustrasi, nanti tuh klien tuh bakal hati-hati banget buat ngasih revisi ke kita. Apalagi kalau kita bilang, oh kak, kalau revisinya lebih dari sekian, itu nanti bakal ada biaya lagi loh. Dan itu klien tuh bakal sungkan kalau misal ngerevisi yang revisi besar banget. Jadi mereka tuh bakal lebih mikir lagi kalau mau revisi, oh yang penting-penting aja. Kadang kan ada tuh klien yang misal gambarnya udah direvisi, nggak jadi kak, yang tadi aja. Nah itu buat mencegah klien yang seperti itu. Nah lalu lanjutannya, kita bisa beri keterangan pengiriman file. Karena kita bikin ilustrasinya ini kan digital, jadi wajib kita kasih keterangan ngirim filenya tuh via apa. Karena kita digital, maka dikirim via email. Bisa juga lewat Drive, Google Drive. Jadi pas kadang tuh ada klien yang nggak mau dikirim email, bisa kita kasih opsi buat kirim lewat Google Drive atau alat yang lainnya. Lalu yang ketujuh itu ada berikan ketentuan pemesanan apabila klien membatalkan pesanan setelah ilustrasi dibuat, maka pembayaran tidak bisa di-cancel atau refund. Refund atau uangnya dikembalikan itu nggak bisa. Bisa di-cancel apabila ilustrator tidak mampu menyelesaikan pembuatan ilustrasi. Nah, kita bikin syarat dan ketentuan ini yang kalau klien batalin pesanan habis ilustrasi dibuat, maka uangnya itu nggak bisa di-refund. Itu kenapa? Karena ya buat mencegah orang-orang yang suka hit and run. Jadi kadang tuh ada beberapa orang yang pas pesen udah dibikinin sketsanya udah capek-capek, bikin sketsanya udah rumit, tahu-tahu kak nggak jadi, atau mau refund aja. Nah itu mencegah klien yang nakal atau yang benefit itu. Jadi kalau misalnya udah di ketentuan, pas mereka bilang kak mau refund aja, oh nggak bisa kak, karena kalau udah sketsa atau udah dibikin maka nggak bisa di cancel. Jadi mereka bakal bakal pikir-pikir lagi nih kalau misalnya mau nakal seperti itu. Jadi itu melindungi ilustrator juga biar nggak dapat klien yang dengan tipe yang seperti itu. Nah, kalau misalnya mau di cancel itu bisa. Jadi bisa di cancel apabila dari kesepakatan antara ilustrator sama klien juga. Misal nih ilustrator itu sakit dan benar-benar nggak mampu, itu bisa tuh baru di refund atau di cancel tuh nggak apa-apa. Kalau kondisi ilustrator nggak memungkinkan buat nyelesain pesanan ilustrasinya. Nah, nextnya ini ada challenge. Jadi aku mau teman-teman nanti tuh challenge-nya bikin commission sheet pakai salah satu format yang tadi aku sebutin. Boleh tipe A, tipe B, atau tipe C. Nah, kalau udah bikin tuh nanti hasilnya bisa tag akun aku di Instagram atau di Twitter. Jangan lupa pakai hashtagnya DailyMochiXMazingChallenge. Nah, challenge ini gunanya buat apa? Jadi teman-teman kalau misalnya baru belajar bikin commission sheet, nanti bisa atau ikutin challenge ini. Nanti bakal aku share di medsos aku juga. Oke, itu aja materinya. Aku balikin ke Kak Dika.
Atau kalau teman-teman ada yang mau tanya? Oke, mantap. Silakan teman-teman kalau mau ada yang nanya boleh langsung open mic atau kalau misalnya mau di chat juga boleh. Tapi kalau biar gampang, mending teman-teman boleh open mic aja langsung. Silakan teman-teman. Nggak usah malu-malu, jadi biar teman-teman juga nggak rugi gitu ya. Karena kan teman-teman udah bayar nih, jadi biar tahu gimana caranya. Terus tadi juga detail-detailnya udah sempat dijelasin. Siapa tahu masih bingung gitu ya tentang hal-hal yang udah jelasin. Boleh banget nanti teman-teman langsung tanya. Silakan teman-teman. Oh, halo, halo tes. Suaraku masuk nggak? Halo, masuk kok. Oh, oke. Halo Kak Mochi, aku punya 3 pertanyaan. Yang pertama itu, boleh nggak kalau kita buka komis tapi art style tuh masih suka berubah gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara nentuin harganya itu gimana ya? Apakah menurut kualitas ilustrasi kita atau lihat dari standar ilustrasi yang udah ada gitu, standar apa komis ilustrator yang udah ada gitu. Terus yang ketiga tuh sebenarnya aku udah bikin commission sheet dan kalau mau aku kayak tanya gitu eh, langsung tag aja kali ya atau kirim gimana maksudnya? Soalnya aku Iya, udah bikin, aku cuma pengen kayak saran aja gitu. oke. Itu aja sih Kak. Oke, Kak. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau misal kita punya stylenya beda-beda, bisa kok kita bikin eh, apa tuh buka open komis dengan style berbeda. Misal kamu punya 3 style nih. Jadi pas di commission sheet atau poster ilustrasi pas jualan itu, kamu cantumin tuh, misal style A, style B, sama style C. Jadi nggak masalah, karena aku dulu itu stylenya bisa sampai 3 pas jualan, dan itu konsumen oke-oke aja, selama kita sering kasih sampel ketiga tipe style kita itu. Nah, untuk yang kedua, eh, kita nentuin harganya gimana? Apakah ngikutin pasar? Kalau bisa kita buka harganya nggak terlalu rendah banget, karena balik lagi kita kan bikin ilustrasi tuh capek ya, kita butuh em, kita ngitungnya tuh dari kita pemakaian internetnya, pakai listrik kan juga. Jadi kalau misalnya harganya tuh di bawah pasar, misalnya harganya buka dari harga 5.000 kan sayang banget, apalagi belajar ilustrasi itu kan lama dan prosesnya tuh nggak cepat. Jadi kalau bisa buka ilustrasi harganya kalau misalnya untuk narik yang orang-orang awam, startnya nggak jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, bisa dari harga 50.000 itu nggak apa-apa. Karena batasannya biasanya rata-rata 50.000 itu untuk ukurannya dari mana? Dari ukuran misal kepala aja tuh, kepala 50.000. Itu udah lumayan banget, maksudnya nggak terlalu rendah, juga nggak terlalu tinggi. Jadi nggak jatuhin harga pasar juga. Biasanya artis-artis lain tuh untuk harganya kadang tuh ada dimulai dari 60.000, 70.000, 80.000. Jadi buat bikin harga di tengah-tengah bisa ambil dulu dari harga 50.000. Nah, untuk yang ketiga, kalau udah bikin commission sheet, nanti bisa di-share di grup WA ya, Kak. Kalau misalnya mau nanya, nanti bakal aku kasih saran kurangnya apa. Kalau misalnya ada yang perlu aku tambahin, juga nanti aku kasih tahu di situ. Atau kalau misalnya mau chat di medsos juga nggak apa-apa, jadi bebas mau Oh, minta sarannya via apa aja. soalnya gambarnya kan di laptop, terus sosmednya di HP, jadi nggak bisa apa maksudnya harus send dulu. Aku send di grup WA nggak apa-apa ya Kak ya? Ya, nggak apa-apa. Hmm. Ada lagi yang mau tanya? Halo, aku Halo. mau tanya, kan tadi ya waktu penjelasan yang Instagram, itu kan kita kalau mau lebih dapetin audiens kan kita kayak ikutin challenge yang draw this in your style ya. Ya. Nah, tapi kalau based on experience aku tuh
kayak exposure-nya tuh menurut aku kan nggak emang gambling banget ya. Kadang kayak emang dapat tiba-tiba ada followersnya, kadang ya cuman kayak hanya sekedar di like aja. Nah itu kalau menurut Kak Mochi, apakah kita tuh juga harus sampai buat ads ya di Instagram mengenai entah itu karya kita atau itu pun commission sheet kita? Nah, apakah sebelumnya Kak Mochi juga udah pernah coba gitu? Oke, jadi kalau untuk ads Instagram, aku pernah nyoba. Kalau untuk hasil engagement-nya tuh kadang tuh bergantung ke ilustrasi kita tuh gimana ya? Dia juga gambling juga menurutku kalau untuk ads di Instagram itu. Waktu itu pernah aku coba dua ilustrasiku. Jadi kalau bisa kita pas bikin atau kita mau ngiklanin ilustrasi kita yang di Instagram tuh sesuaiin sama marketnya juga. Jadi pas itu aku nyoba yang satu ilustrasinya tuh tipenya yang gambar Indonesia banget tuh, yang kegiatan sehari-hari yang dikenal orang-orang. Itu engagement-nya lumayan banget. Sedangkan yang satunya gambar dia kayak penyihir-penyihir gitu malah kurang. Jadi pas kita bikin atau mutusin mau ngiklanin ilustrasi kita, jangan lupa kita lihat juga ilustrasinya tuh pilih yang paling menarik atau yang sesuai pasarnya lagi. Di Instagram tuh juga engagement-nya bisa naik banget kalau saling share atau sering kayak nge-replay itu bantu banget kok. Sama sekarang itu kalau bikin reels itu nambah followers dan aku udah nyobain itu lumayan banget dia nambahin followers sama yang kalau misal jawab-jawab saya jawab di story kalau misal kayak gambar aku kayak mana kita bisa nge-replay pakai picture itu kalau di story itu nambah engagement sama bisa juga sebagian besar nambah followers gitu. Oke, thank you Kak. Hmm. Oh, tanya lagi dong Kak. Tadi Ya. tadi di yang commission sheet-nya punya Kak Mochi yang ada di terms of ini service-nya itu kan ada personal dan kayak komersial gitu, komersial commission. Nah, itu kira-kira poin yang membedakan layanan personal commission dan komersial commission kira-kira apa ya? Oh iya, untuk yang personal sama komersial tuh biasanya dia bedanya di harga. Jadi kalau misalnya komersial itu rata-rata untuk klien yang pesan mau dijual lagi, misal itu mau pesan ilustrasi mau dicetak di kaos. Nah, kan itu diperbanyak tuh ilustrasi kita. Jadi pas kita ngasih harga, jangan dikasih harga yang harga dasar atau harga yang buat penggunaan pribadi. Jadi harganya itu bisa kita 2 kali lipatnya atau 3 kali lipat dari harga dasar. Jadi biar yang lainnya juga untung, kita juga untung. Jadi kalau misalnya pas ada klien tuh harus selalu kita tanyain mau dibuat pribadi atau komersil nih Kak. Kadang kan ada tuh klien yang bilangnya buat pribadi tapi buat komersil. Nah itu kan bisa ngerugiin dari ilustrator. Makanya buat kehati-hatian kita wajib banget tanya di awal. Jadi biar seenggaknya tuh klien pas mau beli tahu ancang-ancang harganya bedanya sama yang harga ilustrasi untuk pribadi dan untuk komersil gitu Kak. Hmm. Oh, terus kalau misalnya yang personal tuh kan berarti ininya ada di kita kan, apa ya, gue kepemilikan ilustrasinya tuh kan ada di artisnya gitu. Nah, terus juga aku lihat kalau yang personal commission tuh artis tuh kayak masih bisa upload gambarnya sendiri gitu, upload hasil commission gitu. Nah, kalau di komersial gitu apa kita juga tetap bisa upload hasil commissionnya kita walaupun itu komersial commission gitu. Oke, kalau untuk masalah ngupload-mengupload, walaupun pribadi atau komersil tuh kita harus selalu tanya ke klien. Jadi sebelum kita nge-share itu sebenarnya tuh nggak boleh langsung nge-share. Kita masih
walaupun itu dia pesennya pribadi ya, kita kan kadang ada yang kliennya tuh mau dibikin hadiah, karena ada mereka yang nggak berkenan buat di-share. Dan aku beberapa kali ngalamin klien yang nggak mau di-share tuh, jadi kita harus tanya, kalau misalnya kita udah ngasih atau kita udah kirim tuh hasil ilustrasinya, kita bisa bilang, Kak, ini untuk ilustrasinya kira-kira kalau misalnya aku mau share di medsos, boleh nggak ya? Kayak gitu. Nanti kan klien misalnya kalau yang nggak keberatan, oh silakan Kak, itu boleh di-share. Nah, itu baru bisa kita share. Dan untuk komersil, rata-rata itu biasanya nggak boleh di-share ya. Kadang pun walaupun misalnya boleh di-share, itu harus nunggu berapa bulan dan nggak boleh langsung di-share setelah itu. Nanti biasanya tuh klien yang komersil bilang, Kak ini jangan di-share kalau belum 2 bulan atau belum produknya rilis, itu jangan di-share. Nah itu, jadi walaupun klien pesennya komersil atau pribadi, kita harus selalu tanya kesediaan mereka tuh, boleh nggak ilustrasi ini di-share atau dibagikan secara publik. Gitu. Nah, kan aku rencana mau bikin kayak 2 gitu kan, Kak. Jadi kayak personal commission sama commercial commission gitu. Cuman aku masih bingung sama yang personal commission itu poin untuk apa ya? eh, Kepentingan pribadinya itu apa aja gitu. Apakah si kliennya itu bisa ngeprint sendiri atau ini kayak penggunaan di kliennya itu apa aja gitu kalau untuk yang personal commission gitu. Kalau yang komersial kan ya kayak misalnya banner atau kayak tadi kakak bilang kan kayak kaos. Terus aku juga pernah lihat ada yang kayak butuh buat thumbnail YouTube gitu, thumbnail thumbnail YouTube atau cover album kayak gitu kan. Cuman yang aku bingung ya personal commission itu poin-poin apa yang diizinkan untuk si kliennya itu ngambil personal commission gitu. Oke. Jadi kalau untuk personal commission itu batasannya tuh mereka bisa ngeprint atau ngecetak hasil ilustrasi itu cuma buat mereka sendiri atau buat teman atau keluarga, dan itu jumlahnya nggak boleh dalam lebih 5 atau jumlahnya yang massal gitu nggak boleh. Jadi itu kalau misal mereka niatnya buat ngeprintnya lebih dari 5, itu masuknya dia ke komersil. Selain itu kalau misalnya ada buat banner YouTube atau mereka bikin channel, itu masuknya ke ilustrasi komersil. Karena kan nantinya kita nggak tahu kalau mereka misalnya akun YouTube-nya itu mau dikomersilkan atau dikasih ads YouTube, itu kan jadinya mereka masuk ke komersil. Dan untuk kalau pribadi itu batasannya mereka biasanya cuma buat hadiah sesama atau hadiah teman yang buat dipajang aja, dan bukan untuk dibagi-bagikan secara massal. Kayak misal buat freebies itu termasuknya ke komersil, karena intinya lebih jumlahnya lebih dari 5 atau jumlahnya banyak, bukan untuk perorangan aja gitu. Oh, oke oke. Kayaknya dari aku tanya itu dulu nanti kalau ada yang bingung lagi tanya lagi. Oke. Oke, ada lagi yang nanya? Oh iya Kak, yang apa commission sheetku udah aku taruh di WA, grup WA. Oh ya, oke, nanti aku cek ya. Nanti aku kasih itu masukannya buat commission sheet-nya. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Nggak usah malu-malu kalau mau tanya. Silakan teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh langsung atau misalnya via chat juga boleh. Kita masih ada waktu sih Kak. Mungkin kurang lebih 15 sampai paling maksimal 30 menitan. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Nanti juga kalau mau review lagi itu bisa. Kita bakal kirimin rekamannya ya teman-teman. Oh, maaf aku tanya lagi. Iya, nggak Eh, apa-apa.
Kak Muci pernah ini nggak apa kayak selama commission itu pernah nemu klien yang dia eh, apa ya setelah setelah dapat commissionnya sebenarnya udah pembayaran juga gitu tapi setelah itu mereka kayak melakukan apa ya hal di luar TOS gitu misalnya di TOS Kak Muci nggak boleh ngeprint gitu atau nggak boleh mencetak gitu tapi terus eh, di apa hari apa di lain waktu berikutnya tuh terus kamu sih lihat si klien ini dia mencetak gitu itu gimana tuh pernah pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Kalau untuk yang klien sampai kayak gitu sih belum pernah. Tapi kalau aku pernahnya dapat klien yang dia minta revisi itu sampai nggak kelar-kelar, sampai hampir 2 bulan tuh pernah. Jadi lebih ke, karena dulu aku eh, nggak batasin ya, jadi karena belum paham bikin batas revisi itu berapa yang bagusnya. Jadi karena nggak enakan juga, jadi tuh klien tuh sampai minta revisi terus, terus, terus. Padahal akhirnya ujungnya setelah 2 bulan itu, dia minta balik lagi ke ilustrasi yang awal. Jadi kalau misal klien yang melanggar TOS tuh belum pernah aku, karena dari awal udah aku kasih syarat dan ketentuannya kalau misalnya melanggar ini bakal kena denda atau nanti bakal aku blacklist kayak gitu. Nggak, soalnya aku ada ya pikiran kan kayak misalnya yang personal commission tuh mungkin buat klien yang mungkin dia mau mau apa bisa ngeprint marksnya sendiri gitu pokoknya untuk diri sendiri atau ya atau untuk hadiah gitu pokoknya bukan untuk mendapatkan profit gitu kan tapi aku kayak apa ya eh, kayak ada pikiran takutnya mungkin ada klien yang nakal terus jual deh satu apa dua kayak gitu. Aku aku kayak mikirnya nanti kalau misalnya nemu klien yang seperti itu aku harus apa kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kebetulan kita nemu klien yang kayak gitu, mau nggak mau ya langkah pertama kita nge-blacklist entah dari akunnya atau itu kita masukin list daftar blacklistan klien karena istilahnya mereka nipu kita ya karena niatnya kan mereka bilangnya buat pribadi tapi ternyata dikomersilin kayak gitu langsung aja masukin ke blacklist karena ya gimana lagi mereka udah punya artnya jadi apalagi di sini kan kita ngurus masalah kayak hak cipta kan agak ribet ya jadi langkah yang paling gampang kita nge-blacklist mereka dari daftar komisi. Jadi kalau misalnya mereka mau komisi lagi ke kita itu nggak bisa lagi gitu. Jadi Berarti yang paling gampang gitu caranya. berarti apa jadinya ke kita sendiri yang mau ngambil klien itu lagi atau enggak gitu. Iya, jadi buat jaga-jaga lagi kalau misal karena udah tahu biasanya kalau klien kayak gitu nantinya tuh bakal ngulang lagi polanya. Jadi mendingan kita blacklist aja daripada rugi di kitanya, capek di kitanya. Nah, mereka malah dikomersilin tuh. Untungnya gede. Jadi mending kita langsung blacklist bilang, oh kak nggak bisa, kakak masuk blacklist kayak gitu. Nanti mereka bakal sadar sendirinya, oh nggak bisa nih kalau di sini kayak gitu. Jadi nggak bakal balik lagi itu biasanya. Kalau udah masuk blacklist, apalagi kita share secara umum, nanti kan artis-artis yang lain kan bakal tahu, oh ini yang klien-klien nakal. Jadi kemungkinan dia bakal berbuat kayak gitu lagi bisa diminimalisir. Terus selain tadi Twitter sama Instagram Kak Mochi pernah buka komis di mana lagi Kak? Gimana kak? Maaf pernah kedengeran? Eh, selain Twitter sama Instagram, Kak Muci pernah buka komis di mana? Kalau aku selama ini kliennya kebanyakan dari Twitter sama Instagram. Kalau untuk yang lainnya itu mungkin kayak dulu zaman-zamannya NFT itu ya, itu aku ditawarin sih, tapi nggak lanjut lagi karena ngerasa lebih rugi. Jadi kalau untuk yang klien-kliennya paling banyak di Twitter, karena selain eh, kita dapat pemasukannya nggak kepotong, jadi dia juga lebih gampang dapat kliennya. Biasanya juga kliennya tuh bakal repeat order kalau misalnya di medsos tuh. Dan lebih gampang dicarinya dan gampang dibelinya kalau lewat medsos daripada kalau lewat website. Kalau lewat website kayak sejenis Fiverr, itu kan
dia kekurangannya biasanya bakal kena pajak atau potongan lain pajak yang apa tuh, potongan aplikasi dan lain-lainnya gitu. Jadi lebih ribet kalau misalnya di website. Jadi kebanyakan aku pakainya di medsos yang gampang dan semua orang istilahnya punya medsos dan bisa dilihat kapan aja. Terus kalau misalnya kalau lewat medsos kan apa ya kayak kalau menurutku berarti kan mereka ngisi form sendiri kan kayak mungkin lewat chat dan deskripsinya lewat chat gitu. Terus gimana Kak Mochi kayak maintenance ininya apa tiap tiap kliennya gitu. Oke, jadi kalau di Twitter tuh aku kadang ada klien yang tanya, Kak ini harus isi form apa enggak? Jadi bisa sih kalau misalnya kamu mau bikin kayak form buat klien isi data diri, Kak, sekarang itu bisa bikin di Mazing ya. Di Mazingnya tuh ada tuh fitur yang buat klien isi form. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet kayak gitu, aku kadang kasih aja bisa via chat Twitternya atau via DM Twitter tuh. Nah, jadi klien tuh cuma nulisin nama atau ilustrasi yang dimau itu apa, yang basic-basicnya aja, kayak misal karakternya berapa, terus ini detail-detail mau pakai background atau enggak, atau mau pakai pet atau hewan peliharaan gitu. Jadi aku sebagian besar kayaknya tuh cuma lewat chat DM gitu aja sih. Atau kalau misalnya mereka mau kasih referensi, biasanya aku prefer mereka buat kirim ke email. Atau kalau misalnya lewat DM juga nggak apa-apa. Jadi sebagian besar aku transaksinya atau chattingan sama klien tuh lewat DM. Atau kalau mereka mau move ke WA juga, aku sering kalau misalnya mereka mau move ke WA, bisa pakai WA gitu. Hmm, kalau kayak apa kadang kan ada klien yang mungkin mereka nggak bisa kayak ngomong gitu. Maksudnya nggak bisa apa ya mendeskripsikan mereka tuh maunya gimana. Kayak pasti pasti ada kan klien yang kayak gitu. Terus itu gimana tuh kalau misalnya nemu klien yang kayak gitu? Nah, kalau misalnya kita nemu klien itu, kitanya harus kreatif nanyain mereka. Jadi kan kadang klien bilang itu, Kak, aku mau pakai background. Backgroundnya apa, Kak? Nggak tahu, Kak. Bagusnya kayak mana? Jadi kita kasih pilihan. Kalau misal, Kak, backgroundnya bunga-bunga gimana? Kalau misalnya pemandangan gimana? Jadi selalu kasih klien itu pilihan. Jadi kalau pilihannya yang nggak usah rumit-rumit, misalnya simpel-simpel aja. Misalnya mereka pesan karakternya keluarga. Terus kita tuh kasih rekomendasi aja yang kaitan ilustrasi. Kalau keluarga itu gimana? Misal lagi piknik, atau lagi jalan-jalan, atau lagi di ruang tamu, kayak gitu. Kita kasih rekomendasinya yang sekiranya tuh klien tuh bakal apa ya? Oh iya Kak, nggak mereka tuh nggak bakal nolak rekomendasi dari kita karena mereka tuh udah familiar sama hal-hal yang kita sebutin itu. Jadi kalau pas kita ngasih rekomendasi, usahain nggak usah yang rumit-rumit aja. Kasih rekomendasi yang familiar sama keadaan sehari-hari atau yang simple-simple tapi kayaknya bagus. Kayak gitu, Kak. Ya, oke. Apa ya kadang kadang suka bingung sendiri gitu. Terus terus kadang kalau udah tahu oh iya ya gitu katanya kayak gitu. Ya mungkin nanti kalau bingung tanya lagi. Dan Ini nggak mumpung bakal tanya lagi sampai Kak selesai. Mocinya di grup WA kan ya? Ya, ada kok di grup WA. Kalau mau tanya, Rio bebas. Eh, Lagi aku aku sebenarnya ya. ini Kak apa eh baru apa ya kayak memberanikan diri buat bikin commission gitu. Jadi belajar belajar dulu kan sendiri terus baru bikin apa baru kayak nyoba-nyoba commission tuh akhir ini gitu. Nah, jadi masih masih nggak tahu harus harus ngapain.
Oke, nggak apa kok. Jadi kalau misalnya baru mau buka komisi, yang terpenting tuh di medsos itu yang hal utamanya kita naikin engagement dulu. Jadi kalau misalnya naikin engagement tuh istilahnya kita bangun fondasi akun kita. Jadi kalau misalnya dia bilang, aduh kok nggak laku-laku nih commissionship-nya atau komisi ilustrasinya tuh nggak ada yang tertarik, gimana nih? Jadi kadang yang orang-orang sebagian besar lupa tuh buat bangun istilahnya kredibilitas akunnya. Jadi kalau orang pas lihat, oh akunnya terpercaya, ada yang followersnya lumayan nih. Jadi yang paling penting pertama itu bikin akunnya biar orang tuh pas ngeliat akun kita tuh kayak, ih akunnya visi banget nih, kok nggak pernah upload art apapun, kayak sepi gitu. Nah, usahain kita bikin akun kita tuh selalu hidup. Entah kita gambar sketsa aja, pokoknya up terus sampai orang-orang tuh engagementnya tuh naik secara alami. Jadi selain itu kita juga bisa pakai cara yang tadi promosi, itu kan juga bisa ningkatin eh, ketertarikan orang-orang buat komisi kita. Jadi yang penting tuh akunnya dulu dihidupin. Jangan buka pasar, saya buka toko, tapi kita bukanya di antah berantah dan kita nggak tahu tuh ada klien apa enggak. Jadi buat akun kita tuh sehidup mungkin. Kalau bisa kita bikin jadwal tuh, buat jadwal dalam sebulan tuh seenggaknya harus post berapa ilustrasi. Jadi biar akun kita nggak sawangan, nggak sepi, dan orang pas lihat tuh, oh ini kayaknya nggak ada orangnya nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya akunnya kelihatan hidup kan, orang juga bakal tertarik dengan sendirinya, apalagi kalau misal artnya sesuai tuh stylenya sama kesukaan mereka gitu Kak. Mantap. Kayak ada Mungkin yang mau yang tanya lain, lagi? ya mungkin yang lain ada yang mau tanya. Ayo yang lain apa ada yang mau tanya? Nggak usah malu-malu. Atau mau tanya via chat, via grup juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, mungkin kita kasih satu pertanyaan terakhir kali ya, Kak ya. Ya, iya boleh. Biar biar teman-teman nih kayaknya malu-malu, tapi nggak apa-apa, nanti bisa tanya juga di grup ya, teman-teman. Nggak masalah, tapi ini aku kasih satu pertanyaan terakhir, boleh dari siapapun. Silakan mau bertanya ke Kak Moji langsung bisa ataupun via chat bisa, silakan. Silakan Kak, mau tanya lagi mungkin? Kak istri nih, silakan kalau mau nanya lagi boleh. Kak Istri. Enggak sih, aku udah pertanyaanku udah jawab semua. Oh, aku kira namanya istri Kak. Bukan. Enggak itu nama nama guyon aja. Oh, I see. Oke. Ya udah kalau gitu kayaknya mungkin teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi atau misalnya malu-malu nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tanya langsung juga di grup ya. Di grup ada Kak Mochi juga, jadi nggak perlu malu-malu biar nanti teman-teman juga dapetin ilmunya bisa lebih dalam lagi. Siapa tahu di hari ini masih belum kepikiran nih pertanyaannya apa, nanti boleh ditanyakan aja di grup ya langsung. Oh Oke, iya, kalau gitu nanti aku juga itu mungkin ya aku Kak, tutup aja. share itu. Nanti aku bakal Eh, share PPT-nya itu juga ke grup kok, kalau misalnya oh ada iya, yang kelewat buat temen-temen. siap. Oke, siap. Oke, mantap kalau gitu. Nah itu ya, jadi nanti bakal di-share juga sama Komochi di grup buat PPT-nya. Oke, kalau gitu, makasih banyak Komochi udah meluangkan waktu dan juga memberikan materi di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang join di malam hari ini. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah join. Nanti jangan lupa jangan live grup dulu karena ada Komochi di sana dan teman-teman juga bisa nanya siapa tahu hari ini masih belum kepikiran pertanyaannya apa.
dan masih malu-malu juga, boleh nanti di grup aja buat nanya langsung. Oke, kalau gitu aku tutup kelasnya. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di kelas Amazing Academy selanjutnya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih ya.